Bagi pasangan yang sedang berencana punya anak atau malah menghindari kehamilan dengan cara alami, mengetahui masa subur adalah hal yang penting. Tapi, sebelum menghitung masa subur, ada baiknya kita ketahui dulu fase-fase dari menstruasi. Fase pertama adalah menstruasi atau haid. Fase ini adalah awal mula dari siklus menstruasi, yaitu ketika darah keluar dari vagina. Darah yang keluar bercampur dengan lapisan dinding rahim yang meluruh. Pada umumnya, fase ini bisa berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Fase kedua adalah fase folikuler atau pematangan telur. Fase ini mulai bersamaan dengan fase menstruasi, di mana indung telur atau ovarium memulai proses pematangan telur. Pada fase ini akan terjadi penebalan dinding rahim untuk persiapan kehamilan. Fase ini berlangsung dari hari pertama menstruasi hingga saat ovulasi. Ketiga, fase ovulasi atau masa subur. Pada fase ini, terjadi ovulasi atau keluarnya sel telur dari indung telur. Sel telur ini nantinya akan berdiam di tuba falopi dan menunggu untuk dibuahi. Setelah ovulasi, sel telur hanya akan menunggu selama 1 hari. Ovulasi ini yang akan menjadi penentu kapan masa subur berlangsung. Yang terakhir adalah fase luteal. Pada fase ini, sel telur yang tidak dibuahi akan memicu hormon agar memulai fase menstruasi. Dinding dalam rahim pun akan meluruh dan siklus menstruasi akan masuk ke fase menstruasi kembali. Jika seorang perempuan berencana untuk hamil, ada baiknya hubungan intim dilakukan saat masa subur. Bagaimana cara memperkirakan masa subur? Pertama, dengan cara menghitung siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah jarak antara hari pertama menstruasi dengan menstruasi berikutnya dihitung dari hari pertama menstruasi. Misal, jika bulan lalu menstruasi terjadi di tanggal 4 Januari, menstruasi bulan ini di tanggal 1 Februari, berarti siklus menstruasinya adalah 29 hari. Waktu subur seorang perempuan dapat diperkirakan sekitar 11 hingga 18 hari dari siklus menstruasi selanjutnya. Sehingga, untuk mengetahui waktu subur, dapat dengan mengurangi panjang siklus menstruasi dengan 18 dan 11. Jika seorang perempuan memiliki siklus menstruasi setiap 28 hari, maka waktu subur diperkirakan di antara hari ke-10 dan hari ke-17 dari hari pertama menstruasi. Sehingga, jika hari pertama haid terakhir atau HPHT dimulai pada tanggal 4 Januari, maka masa subur diperkirakan terjadi pada tanggal 13 atau hari ke-10 hingga 20 Januari atau hari ke-17. Oh iya, ini hanya berlaku jika haidnya teratur ya. Jika durasi haid tidak teratur, maka perkiraan masa subur harus dilakukan dengan mengamati siklus menstruasi selama 6 bulan. Lalu, mengurangi siklus menstruasi terpanjang dengan 11 dan terpendek dengan 18. Contoh, selama 6 bulan, seorang perempuan mengalami haid terpanjang 30 hari dan haid terpendek 28 hari. Maka masa subur diperkirakan hari ke-10 atau 28 dikurang 18 sama dengan 10, hingga hari ke-19 atau 30 dikurang 11 sama dengan 19. Jika masih bingung menghitung masa subur, gunakan aplikasi online yang tersedia di Play Store atau App Store. Metode kedua adalah dengan cara mengamati lendir serviks. Masa subur biasanya ditandai oleh lendir serviks yang lebih encer dan mulur. Sedangkan saat tidak subur, lendir serviks lebih kental dan bergumpal. Kita juga bisa mengenali masa tidak subur, yaitu saat 2 hari kering atau tidak keluar lendir atau 2 days method. Perlu diingat, masa subur bukan hanya hari ovulasi. Jadi, jika hubungan seks dilakukan 4 hari sebelum ovulasi, sel sperma masih mungkin bertemu dengan sel telur dan menyebabkan kehamilan. Itulah mengapa masa subur berlangsung sekitar seminggu. Perlu dicatat, menghitung waktu subur lebih efektif jika digunakan untuk program hamil. Untuk program KB, metode menghitung masa subur efektivitasnya hanya sekitar 80% sehingga rentan gagal. Gimana? Sudah paham kan sekarang?